12 tahun penjara untuk mahasiswa yang menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo anjing. Nah, kalau sudah tertangkap dan hukuman 12 tahun di depan mata, siapa yang akan membela? Guys, gue kasihan banget ya sama mahasiswa yang ditangkap kemarin pada saat demo. Gue kasihannya kenapa? Karena orang yang selama ini dibela sama dia, itu sama sekali tidak menolong dia. Saya bukan penjahat, ucap dosen Unair yang tertangkap karena memprovokasi siswanya untuk berdemo dan mencaci maki presiden. Nah, kalau sudah di dalam penjara, baru merasakan kalau perbuatannya adalah perbuatan yang salah. Bukan mencaci maki pemimpin kita. Itu maksud saya, harus diperbanyak pengkritik pemerintah. Tetapi tetap harus mengingat, kita manusia beradab, berpendidikan. Jadi inilah yang saya perjuangkan ke pengadilan. Kalau pengadilan menganggap ini memang kesopanan telah dilanggar, maka dia akan dihukum. Mengenai hukumannya tergantung pengadilan. Saya menyesalkan Rocky Gerung tidak hadir. Kami akan berikan ke teman-teman bukti bahwa dia berKTP di Jalan Pisang, Pasar Minggu. Itu ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar terkini dari para mahasiswa yang ditangkap beberapa waktu lalu karena menghina presiden, ya. Konon yang bersangkutan akan dihukum 12 tahun penjara. Wah, mantap kalau memang benar, ya. Jadi biar nggak ada lagi itu ya mahasiswa keturunan roti gulung yang suka menghina, ya kan? Iya, jangan cuma dihukum 1 bulan 2 bulan, itu mah cetek katanya si Dul, ya kan? Makanya toh ya para mahasiswa jangan suka menghina ya, apalagi yang dihina adalah presiden. Menghina sesama manusia saja yang notabene adalah rakyat biasa itu nggak boleh, apalagi menghina manusia yang bernama presiden, ya kan? Tetapi saya tidak tahu teman-teman ya apakah informasi terkait hukuman 12 tahun penjara itu benar ataukah tidak ya. Ini hanya isu yang beredar di media sosial. Selain itu juga beredar kabar bahwa salah satu dosen yang juga ikut di penjara ya karena dianggap memprovokasi mahasiswa untuk melakukan demo dan menghina presiden kini sedang nangis-nangis di dalam penjara. Katanya dirinya bukanlah penjahat, saya hanya orang yang tersesat katanya. Masa sih ini beneran ya? Masa habis menghina lalu mengaku dirinya tersesat? Ini mah menurut saya dosen koplak. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. 12 tahun penjara untuk mahasiswa yang menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo anjing. Nah, kalau sudah tertangkap dan hukuman 12 tahun di depan mata, siapa yang akan membela? Mana kebanggaanmu yang saat teriak-teriak seolah-olah dengan bangga melapangkan dada, teriak mengatakan Prabowo anjing. Sekarang kamu mendekam di penjara 12 tahun. Tidak ada yang peduli, bahkan mungkin orang tuamu malu dengan kelakuanmu. Nah, apa pendapat kalian? Beneran nggak sih teman-teman ya informasi yang baru saja disampaikan oleh Mas, lupa lagi dah namanya. Mas itulah pokoknya ya, Mas Setiawan lah gitu. Bener nggak bahwa mahasiswa yang ditahan ya gara-gara menghina presiden yang merupakan presiden BEM sebuah universitas di Jawa Timur itu terancam hukuman 12 tahun penjara. Beneran nggak? Kalau terancam 12 tahun penjara, saya kok ikut senang gitu ya. Karena apa? Hukuman ini akan mereduksi penghina-penghina selanjutnya. Ya, lanjut.
Guys, gue kasihan banget ya sama mahasiswa yang ditangkap kemarin pada saat demo. Gue kasihannya kenapa? Karena orang yang selama ini dibela sama dia, itu sama sekali tidak menolong dia. Kan mereka gencar banget tuh teriak-teriak ngata-ngatain presiden, Adili Mulyono, dan lain sebagainya. Dan orang yang minta mereka melakukan hal tersebut itu tidak membantu sama sekali, guys. Jadi mereka itu benar-benar ditinggal sendirian. Gimana rasanya sekarang ngebela orang yang salah? Nggak dibantu kan? Nggak dilihat kan? Apa faedahnya buat kamu? Nggak ada kan? Gimana kamu mau bikin SKCK buat kamu kerja nanti? Emang kamu bakalan dikasih kerjaan sama orang yang kamu bela selama ini? Enggak lah. Nggak akan. Dia selalu lepas tangan. Itu karakternya dia udah terkenal di mana-mana. Dia selalu lepas tangan, dia nggak mau peduli, ya kan? Gitu. Jadi makanya buat teman-teman semuanya, kalau lu pengen bela orang, lihat-lihat dulu. Kalau lu pengen bantu orang, lihat-lihat dulu. Lihat aja Mami Nunung sekarang tuh. Contohnya. Jadi bantulah orang-orang yang menurut kamu lebih layak dibantu dibandingkan mereka yang tidak akan pernah tahu rasanya untuk bisa berterima kasih sama kamu. Percaya sama gua. Hahaha. Ya itulah ya kan. Saya nggak ngerti juga kenapa para mahasiswa itu suka menghina presiden gitu ya, menyerang pemerintahan dan menghina presiden. Padahal mereka kita ketahui bersama berdemo itu mengatasnamakan rakyat tapi nggak jelas rakyat mana yang dibela gitu kan. Atau langsung aja ya to the point dalam tanda kutip mereka sebetulnya sedang mendukung ya, menyuarakan kepentingan partai tertentu, pihak tertentu atau pribadi-pribadi tertentu. Ya isialnya adalah ketika mereka melakukan demo ya kan sangat heroik kemudian mencaci maki presiden kemudian ditangkap ya kan. Ada nggak orang yang lu bela itu membela lu minimal jenguklah ke penjara? Nggak ada lah. Apa sebetulnya yang kalian inginkan dan harapkan gitu loh? Dengan cara berdemo tapi mencaci maki presiden biar dianggap keren gitu atau gimana? Saya kok nggak ngerti gitu ya. Saya pikir mereka seharusnya sudah paham sejak awal gitu loh. Bahwa ketika mereka itu tersangkut proses hukum ya, beresiko hukum, itu nggak ada yang akan menolongnya gitu loh. Lu pikir partai yang lu bela akan menolong lu? Aduh, sang sekjen aja nggak bisa dibela, ya kan? Iyalah, lanjut. Saya bukan penjahat, ucap dosen Unair yang tertangkap karena memprovokasi siswanya untuk berdemo dan mencaci maki presiden. Nah, kalau sudah di dalam penjara, baru merasakan kalau perbuatannya adalah perbuatan yang salah. Tapi ini sadar atau hanya karena meminta belas kasihan sehingga mengatakan saya bukan penjahat, saya hanya orang yang tersesat. Memprovokasi mahasiswa untuk menghina presiden, apakah itu tindakan yang baik? Anda adalah dosen, panutan dari siswa-siswa yang kalian didik. Tapi kalau kalian kelakuannya seperti ini, bagaimana dengan siswa kalian? Tanggung jawab kalian adalah mendidik, bukan memprovokasi mahasiswa. Apa pendapat kalian? Beneran nggak? Ini lagi-lagi saya bertanya, beneran nggak ada seorang dosen ya yang berasal dari universitas terkemuka di Jawa Timur ya, yang dipenjara karena diduga melakukan provokasi ya kepada mahasiswanya agar ikut berdemo dan melakukan penghinaan terhadap presiden. Bener nggak? Itu pertama. Yang kedua, apakah benar? Jika benar ya, apakah benar dosen tersebut saat ini sedang menangis-nangis di dalam penjara? Tolong tulis di kolom komentar ya. Iyalah, lanjut. Aduh, jangan gitulah, ya kan? Hahaha, buat mahasiswa selamat. Anda mendapatkan baju lebaran warna merah dan kamar gratis plus makan gratis. Apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Hahaha. Kok seneng sih temannya dapat baju lebaran warna merah, warna oranye. Hahaha. Jangan gitulah, ya kan? Iya, ini adalah golongan orang-orang yang tersesat versi dosen barusan, ya kan? Iya, lanjut.
Ya, teman-teman ya, ini sudah berbeda tema ya. Kalau yang bagian depan tadi persoalan tentang mahasiswa dan dosen yang diduga melakukan penghinaan terhadap presiden dan diciduk di penjara yang kemungkinan berpotensi ya mendapatkan hukuman penjara selama 12 tahun. Nah, mulai video yang barusan kita saksikan ini sudah beralih ke bosnya ya kan. Tadi kan mahasiswa dan dosennya. Ini adalah bosnya yang tukang cuci otak ya. Siapa lagi kalau bukan si roti gulung ya, jomblo permanen yang menganggap dirinya seorang akademisi tetapi nggak jelas akademisi apa. Ya, kasus penghinaan presiden, ubur-ubur ikan lele, ketangkep le. Dijatuhi hukuman 7 tahun ya, roti gulung diperiksa penyidik diduga penghinaan presiden gitu ya. Saya tidak tahu kok tiba-tiba sudah ada isu dijatuhi hukuman 7 tahun karena setahu saya memang ada yang melaporkan ya terkait penghinaan dan perilaku-perilakunya yang tidak patut di muka umum tersebut ya. Tetapi yang bersangkutan dalam hal ini masih proses sidang dan pada sidang pertama yang bersangkutan nggak hadir ya. Coba kita saksikan bareng-bareng. Ini ada videonya ini. Ini dia. Tidak ada orang yang merasa superior di atas segalanya, apalagi mengaku-mengaku sebagai akademisi, berbicara sembarangan, terutama kepada pemerintah. Saya pengkritik pemerintah, saya sering gugat presiden, ketua DPR, gubernur, dan sebagainya. Tapi tetap ada cara-cara yang masih bisa ditolerir, bukan mencaci maki pemimpin kita. Itu maksud saya, harus diperbanyak pengkritik pemerintah, tetapi tetap harus mengingat, kita manusia beradab, berpendidikan. Jadi inilah yang saya perjuangkan ke pengadilan. Kalau pengadilan menganggap ini memang kesopanan telah dilanggar, maka dia akan dihukum. Mengenai hukumannya tergantung pengadilan. Dan terakhir, saya menyesalkan Rocky Gerung tidak hadir. Kami akan berikan ke teman-teman bukti bahwa dia ber-KTP di Jalan Pisang, Pasar Minggu. Itu ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ini menandakan dia pengecut. Karena dia tahu hari ini sidang pertama. Dia juga tahu, bahkan dia sudah mau menunjuk pengacara. Saya sudah tahu pengacaranya karena sudah declare kemana-mana. Ya, ya kan? Jadi memang benar si roti gulung ini saat ini sedang menghadapi proses hukum ya. Makanya toh ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga ya. Walaupun menurut saya analogi ini nggak tepat disematkan kepada roti gulung. Kenapa bang kok nggak tepat? Ya karena si roti gulung ini bukan orang pandai. Sepandai-pandainya tupai melompat ya, walaupun tupai ini roti gulung bukan tupai juga gitu kan, tetapi di sini kan ada sepandai-pandainya tupai. Tupai itu kan ahli melompat ya kan, akan jatuh juga. Nah ini beda, si roti gulung ini nggak memiliki kehebatan apapun. Akademisi enggak, ahli di bidang apapun enggak, dia cuma hobi nyinyir menghina. Nah dia ngerasa selama 10 tahun menghina Jokowi itu aman-aman aja, iya kan? Iya. Beda zaman sekarang. Sekarang zaman Prabowo Rong, bukan zamannya Jokowi. Jangan macem-macem kau, ya kan? Sekarang si roti gulung sedang menghadapi persoalan hukum ya. Dan pada sidang perdana nggak hadir. Hah? Iyalah, nggak hadir. Katanya kau ini orang hebat, Rong. Nyatanya di sidang perdana kau nggak hadir. Jangan merengek-rengek lagi ya. Jangan mengatakan minta maaf lagi ya. Iyalah, hadapi kesombongan kau itu yang katanya presiden itu bajingan tolol lah, inilah, itulah, ya kan? Tetapi saya sangat sependapat teman-teman ya, jika pentolannya, agen cuci otaknya ini mulai diberangus satu persatu, saya yakin ya, para mahasiswa yang hobi berdemo, hobi mencaci maki, itu lama-kelamaan juga akan berkurang dan akan habis ya. Iyalah, jadi memang harus diberangus satu persatu ya, diproses hukum satu persatu agar tidak menular ke pihak lain. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama video tentang si roti gulung, yaitu aktor tukang cuci otak ya, aktor intelektual tukang cuci otak ya. Mahasiswa yang akhirnya dilaporkan ke pengadilan. Saya sebetulnya nggak tahu terkait kasus apa, tetapi kayaknya ya berhubungan dengan cacian dan makian yang sering dia ujarkan kepada pemerintah.
dalam hal ini adalah presiden ya. Saya mengapresiasi, mantap ya. Saya sangat setuju kalau tidak dikasih pelajaran, maka orang seperti ini tidak akan pernah sadar ya. Dan justru akan semakin meracuni orang lain untuk ikut-ikut menghina presiden. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar terkini dari para mahasiswa yang ditangkap karena menghina presiden beberapa waktu lalu. Konon yang bersangkutan akan dihukum 12 tahun penjara. Waduh. Makanya toh ya, jangan suka menghina, apalagi yang dihina adalah presiden. Tetapi saya tidak tahu apakah informasi ini benar ataukah tidak ya. Selain itu juga tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya, ada kabar bahwa salah satu dosen yang ikut di penjara karena dianggap memprovokasi mahasiswa agar menghina presiden, kini sedang nangis-nangis di dalam penjara. Hahaha. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.